Jadi awal pernikahan sama istri pertama saya, Tika Mega Lestari, rahimahullah, itu tahun 2021. Nah, dari awal pernikahan itu rahimahullah udah sempat cerita dari kecil, dari SMP tuh dulu menstruasi, terus pas awal menstruasi terus tahun nggak menstruasi gitu. Terus banyak gangguan-gangguan kesehatan, sering pernah pendarahan juga disebut. Jadi sebelum pernikahan tuh. Nah, setelah pernikahan ternyata ya menstruasinya juga nggak teratur. Sekali menstruasi itu 2 bulan full, terus nanti perlu isi darah lagi. Awalnya nggak tahu itu penyakit apa gitu. Dan itu masih bisa teratasi lah. Kayak bolak-balik rumah sakitnya paling karena menstruasi yang nggak teratur. Kayak 2 bulan full, 3 bulan full, nanti nggak menstruasi sama sekali sebulan. Nanti bulan berikutnya menstruasi lagi 2 bulan dan semacamnya. Nah, di tahun 2022 itu um, ikut saya syuting tuh. Waktu itu kan lagi sibuk-sibuknya, saya nggak pulang-pulang, 3 minggu full, sambil kerja sana sini. Sehari saya terima jadwal itu 4 jadwal. Nah, terus akhirnya dia penasaran nih, pengen ikut tuh, pengen nyoba. Akhirnya ikutlah seminggu tuh. Ikut seminggu full, pulang dari saya kerja itu keluar kota dan lain-lain. Dia tiba-tiba nyampe rumah gak enak badan, trombositnya turun, terus juga geter badannya begitu. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit dan ternyata awalnya dikiranya DBD negatif, terus dicek lagi autoimun juga negatif, terus dicek lagi nih, terus apaan gitu. Akhirnya pindah ke rumah sakit untuk cek lebih dalam lagi. Terus akhirnya dibor tulang sumsumnya, dibor tulangnya, terus sumsumnya diambil, dicek, akhirnya ketahuan lah di situ bahwa anemia aplastik. Jadi anemia aplastik itu adalah gangguan sel tulang sumsum yang tidak bisa menghasilkan darah seperti manusia pada umumnya. Jadi sel darah merah, sel darah putih, trombosit itu tidak bisa dihasilkan oleh tulang sumsum dari istri pertama saya. Itu sebelum pernikahan kedua ya. Jadi memang sering ke rumah sakit bolak-balik. Bahkan rahimahullah juga sering tuh ngeluh ke saya, mah kok aku yang ditakdirin kayak gini ya? Aku capek loh bolak-balik rumah sakit. Jadi memang udah lama uh, penyakit anemia aplastik itu. Tapi pada saat itu dikasih obat sama dokter untuk diminum tiap hari juga. Terus juga ada obat-obat pendamping lainnya dan saran-saran dari keluarga, saran-saran dari teman untuk mengobati kekurangan sel darah merah atau sel darah tersebut. Akhirnya kita ikutin, nah kurang lebih kayak gitu penyakit gangguan penyakit dari istri pertama saya tuh. Yang terbesarnya adalah anemia aplastik ini, karena anemia aplastik sampai saat ini obatnya baru cuma ada satu menurut pengakuan dokter dari yang kita jalani pengobatannya selama ini, yaitu apa ya, pengobat untuk mengatur imun hormon gitu, Sandimun kalau nggak salah nama obatnya, itu satu-satunya obat autoimun. Dan pada saat itu tahun sekitar tahun 2022 kalau nggak salah, ingat, atau 2021 ya, Babe Cabita itu rahimahullah itu juga ngepet tanya ke saya, Tel, kayaknya gue ini deh, kayaknya gue di sihir deh, kayaknya gue diguna-guna deh. Kenapa, Be? Soalnya ini gue BDBD enggak, autoimun enggak, tapi gejalanya mirip DBD. Akhirnya mirip tuh, kayak istri saya kan. Akhirnya saya turut cek untuk sel tulang sumsumnya dan baru ketahuan juga. Di situ Babe Cabita anemia aplastik juga. Akhirnya sering ngobrol-ngobrol juga tuh sama Babe Cabita. Dan saya cari tahu juga lebih dalam tentang anemia aplastik. Dan ternyata anemia aplastik bukan penyakit yang biasa-biasa aja, penyakit yang bahaya. Bahkan di Google ada datanya, itu bisa kemungkinan hidupnya sampai mencapai 10 tahun kalau dicangkok tulang sumsum. Tulang sumsumnya kalau dicangkok. Pada umumnya, ketika seseorang sudah dicap anemia aplastik, nah dari situ kalau diteruskan dengan penanganan obat-obatan yang baik, itu waktu hidupnya bisa 2 sampai 5 tahun. Tapi umumnya orang yang anemia aplastik 1 sampai 2 tahun waktu umurnya. Nah dari situ saya sempat awalnya masih yakin lah, dan masih berharap ada keajaiban dari Allah untuk bisa sembuh dari penyakit anemia aplastik itu. Kita berjuang dari tahun 2021 tuh. 2021 awalnya nggak ketahuan penyakitnya apa, 2022 kita sering bolak-balik, dan di tahun 2025 itu istri pertama saya itu muncul kayak karyawan. Karyawan awalnya
di Januari tuh sariawan dikiranya sariawan biasa, kita obatin pakai obat-obat sariawan, kok nggak makin sembuh, kok malah makin lebar 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 lebar. Nah, akhirnya penasaran lah dibawa ke rumah sakit, dokter-dokter bedah plastik, bukan bedah plastik, bedah mulut, spesialis bedah mulut. Nah, di spesialis bedah mulut ini katanya, wah ini mah harus biopsi. Tapi coba deh pakai obat ini dulu. Dikasih obat-obatan, banyak. Jadi bukan satu dokter doang. Kita untuk obatin karyawannya itu udah ke berbagai rumah sakit dan ke berbagai dokter. Gitu. Jadi udah mulai ronsen juga, ke apa kayak pengobatan medis full semuanya, bedah mulut, spesialis gigi itu udah kita coba datengin. Tapi nyatanya dikasih obat yang sama, kita coba kumur-kumur, obatnya obat kumur gitu. Ternyata nggak sembuh-sembuh dan akhirnya menuju mau umroh itu makin lebar tuh, makin menjalar ke bawah gitu. Nah, dari situ ya udahlah biopsi aja yuk, biopsi. Terus saya tanya ke istri saya, mau biopsinya setelah umroh atau sebelum umroh. Nah, kalau kata istri saya pada saat itu, rahimahullah, dia bilang bahwa pengennya setelah umroh aja. Ngerinya kalau sebelum umroh, nanti mengganggu waktu umrohnya. Karena khawatir ada luka dan semacamnya. Akhirnya kita umroh dulu, kita pending biopsinya, dan setelah umroh dia biopsi, setelah biopsi baru ketahuan lah. Di situ ternyata ada kanker mulut dan tumor kalau nggak salah. Jadi ada dua tuh, kanker mulut dan tumor. Nah, dari situ akhirnya awalnya mah ada dua pilihan. Ini bisa di kemoterapi atau bisa juga di operasi. Operasi pengangkatan sel kanker dan operasi bedah plastik. Awalnya kayak gitu. Tapi ternyata setelah biopsi itu muncul lubang di pipi. Muncul lubang di pipi dan ini nih yang bikin panik. Kok habis biopsi malah muncul lubang? Akhirnya dia minum harus nyamping kayak gini gitu. Nah, akhirnya dibawalah ke UGD tempat muncul lubang itu. Dan dibilangnya harus dioperasi untuk diangkat semua sel kankernya dan dioperasi bedah plastik. Jadi kulitnya diganti gitu. Menggunakan kulit di bagian dada dan perut dan paha. Nah, di situ ya udah kita berusaha untuk mengikuti prosedur dari dokter. Jadi jarak operasinya itu operasi 1, operasi 2, dan operasi 3 yang saya tidak ketahui yang tiba-tiba terlaksana aja, itu jaraknya dekat. Operasi 1 itu di awal Desember. Operasi kedua itu di minggu kedua Desember. Jadi memang pada saat operasi itu jadwal pulang saya ke Bandung. Jadi ini perlu diketahui dulu nih, dari awal saya nikah, itu saya nikah dari tahun 2021, kerja itu di Jakarta seminggu, terus ke Bandung itu seminggu. Jadi begitu terus, sampai tahun di depan-depannya terus. Jadi nggak pernah berubah-berubah jadwalnya. Dari awal nikah, ya memang seminggu di Bandung, seminggu Jakarta, seminggu Bandung, seminggu Jakarta, terus seperti itu. Nah, makanya pada saat sakit pun, ketika jadwal saya pulang ke Bandung, saya pulang. Kebetulan pas operasi 1 dan operasi kedua. Operasi ketiga, saya nggak dikabarin. Tiba-tiba udah terjadi dan dikabarinnya udah nggak nafas kayak gitu. Bang, pada saat sakit, abang sempat nemenin nggak sih, Mas? Apa? Informasi pada saat melahirkan? Enggak. Operasi satu ada kok kan yang bukti di Instagram saya. Saya mendonorkan darah. Operasi satu saya datang. Operasi satu saya datang. Bahkan nungguin dari awal operasinya sampai selesai operasinya. Sampai dibawa ke ruangan di atas, saya nungguin. Memang kalau malam hari saya pulang ke rumah yang Bandung. Karena ada orang tua saya. Nggak boleh ngumpul-ngumpul di rumah sakit kan. Akhirnya pulang, paginya saya antar lagi orang tua saya ke rumah sakit, yang nunggu memang ibunya gitu. Dan saya juga udah bilang ke ibunya, titik Tika ya, karena saya nggak bisa nih ngejaga Tika 24 jam full. Saya harus kerja nih ke Jakarta juga, memenuhi jadwal-jadwal yang udah terisi, yang udah ngelok gitu. Nah, akhirnya ya operasi satu saya ada di lokasi, bukti-buktinya seperti yang saya upload di Instagram. Operasi kedua juga saya ada. Pada saat itu operasi kedua, saya datang bersama keluarga saya tuh, sama keluarga abang saya juga dan keluarga mertua dari abang saya datang tuh gitu. Dugaan adanya penyerangan abang terhadap almarhumah Tika, abang dan saudari Ratu. Kenapa sih, Bang? Penyerangan. Iya, mungkin diserang secara psikis gitu, kayak dilontarkan kata-kata ke almarhumah. Nyerang ke almarhum enggak Iya. lah ada sih.
Kalau nyerang secara almarhumah nggak ada. Cuma memang kalau dalam rumah tangga, kan saya yakin semua rumah tangga yang udah berumah tangga, nggak mungkin kan bahagia-bahagia aja nggak berantem-berantem. Setiap rumah tangga ada berantemnya. Sama saya juga bukan suami yang perfect, bukan suami yang bisa memberikan kebahagiaan terus. Orang sekelas Nabi Rasul SAW atau semua orang yang pernah menikah semuanya pasti pernah berantem ya kan? Pernah kan? Semua yang punya istri pasti pernah berantem sama istri. Berantemnya wajar, tapi kalau nyerang nyerang cara omongan gitu nggak pernah, Oh, nggak ada ya, Bang? nggak ada. Itu pada demi Allah nggak ada. Kalau bisa diinformasi nggak sih, Bang, mungkin pernikahan Abang dengan Ratu Rizky itu seperti apa sih, Bang? Itu kapan tuh? Sama Ratu Ratu. Rizky ya? Oh, kalau sama Ratu istri kedua saya itu di tahun 2022 gitu. Memang awalnya ketemu, terus juga deket. Nah, di situ orang kan ngelihatnya perfect ya, ngelihat Ratu itu seperfect itu. Nah, ternyata pas saya kenal lebih dalam, ada fase di mana dia udah memutuskan untuk stop hidup. Nah, pas saya ketemu itu, kalau saya nggak bergerak untuk nyelamatin, selesai. Dianya selesai. Saya nggak bisa, masalahnya ini aib nih. Begitupun istri pertama saya, ada aib juga yang nggak bisa saya utarakan. Intinya kayak gitulah, ada sebuah kondisi yang membuat dia putus asa terhadap hidup. Pada saat saya ketemu, dia nggak seterbuka itu ke orang-orang. Nah, pas ketemu saya nggak tahu kenapa, dia terbuka total ke saya itu tentang hidup aslinya. Nah, dari situlah dan kalau misalkan kita terhubung terus, dia juga kan nikah aja yuk mas, nikah aja yuk gitu. Memang dia ngajakin nikah berkali-kali kan. Nah, saya mikir iya juga, karena kalau misalkan kita deket-deket terus, nanti ujung-ujungnya zina nih kalau kalau deket-deket terus. Nah, untuk menghindari zina itu, akhirnya ya udah nikah lah kita. Saya ketemu keluarganya, ketemu terus merencanakan pernikahannya, ngomong sama orang tua saya juga, tunjuk semua, nikah. Ketidaktahuan ini. Apa? Keluar dari KPK. 2022. Nah, ini kalau persetujuan itu ada dua hukum di Indonesia nih. Ada pertama hukum fikih Islam. Dalam fikih Islam, persetujuan istri pertama itu tidak menjadi syarat untuk pernikahan. Nah, kalau ada yang kedua, hukum Indonesia. Hukum Indonesia ini, menurut kesepakatan di Indonesia, izin istri pertama itu diwajibkan untuk pengurusan dokumen. Nah, karena nikah ini bagian dari ibadah, maka dari itu pada saat itu 2022 saya melihat kondisi istri pertama saya juga yang sedang sakit, itu udah jadi sakit dulu nih konsepnya nih. Anemia aplastik dulu, parah dulu, itu belum nikah, saya belum nikah. Pas ketahuan anemia aplastiknya. Nah, setelah ketahuan itu kan saya bolak-balik ke rumah sakit, terus juga bolak-balik ke Jakarta. Nah, akhirnya ketemu Ratu lagi pada saat lagi kerja gitu. Salah satu kerjaan. Kita deket. Kalau sampai saya bilang ke istri pertama saya pada saat itu, saya khawatir. Mentalnya malah terganggu nih karena saya pikir, saya bisa kok bertanggung jawab. Toh, waktunya juga akan sama aja, seminggu di Bandung, seminggu di Jakarta gitu. Makanya pada saat awal pernikahan memang nggak izin sama istri pertama. Karena dalam syarat nikah Islam tidak membutuhkan izin istri pertama seperti itu. Dan saya bisa mengontrol itu, saya yakin bisa mengontrol itu tetap aman dan nggak ada yang terlantarkan sama sekali. Makanya tuduhan-tuduhan di luar sana yang bilang saya menelantarkan istri saya gitu, nggak ada. Semuanya sama, tempat tinggal sama-sama saya kasih. Kan dalam pernikahan itu ada 3 kewajiban dalam Islam yang harus dipenuhi, yaitu tempat tinggal, yang kedua kebutuhan fisiologi, waktu bermalam, makan, minum dan semacamnya. Yang ketiga adalah pakaian. Nah, 3 hal ini nggak pernah saya stop sama sekali. Semuanya masih terpenuhi. Pada saat saya nikah sama Ratu, yang pertama pun seminggu di Bandung, seminggu di Jakarta. Seperti itu sama. Jadi nggak ada yang ditelantarkan sama sekali. Tanpa ini Apa? berarti yang mendapatkan ketika untuk kali Betul. ini kedua ini. Betul, 2022 nggak tahu. Dia baru tahu di 2025 bulan Juli. Kalau Ratu sendiri tahu, Bang? Tahu. Udah Tahu dari awal, sebelum nikah tahu. Sebelum nikah tahu, Ratu saya udah punya istri, tapi dia merasa lebih nyaman dan terbuka, bisa terbuka seterbuka itu sama saya pada saat itu. Di saat banyak cowok-cowok yang deketin dia, banyak padahal, tapi dia nggak tertarik untuk membuka dirinya lebih dalam ke cowok-cowok yang mau ngedeketin ini nih. Nggak tahu kenapa, memang pas kita ketemu terbuka secara mendalam, ngobrolnya dalam banget. Akhirnya saya tahu kekurangan-kekurangan dia,
Dan kalau saya nggak bergerak pada saat itu, Ratu nggak ada sekarang. Mungkin alasan itu yang membuat akhirnya Ratu sendiri mau menikah dengan akhirnya itu alasan yang membuat Ratu Alasan yang mana nih? yang tadi kalau ngobrolnya Oh jauh iya betul, ngobrolnya panjang bener, ngobrolnya nyambung, didukung orang tua, didukung sama keluarga masing-masing bisa. Nah dari situlah dia juga bilang ya udah nikah aja mas, nikah nggak langsung langsung nikah gitu enggak. Jadi kita deket-deket dia ngomong nikah aja, nikah aja, nikah aja, akhirnya saya iyain. walaupun tahu ya udah punya pasangan Iya betul. itu nggak dijadiin pertimbangan kalau kan Apa? sama Nabila itu Ratu Nabila jadi dia dengan status yang udah punya istri. Ya dijadikan pertimbangan dan dia merasa bisa untuk dipoligami. Mau ya. Mau ya, kalau ratunya sendiri mau. Nah saya mikir pelan-pelan saya bisa lah ngomong sama yang pertama gitu, semoga bisa saling memaklumi. Saya awalnya gitu di 2025 bulan Juli pas tahu ya awalnya berantem saling nggak terima dan semacamnya, cuma kan saya nggak bisa nyeritain yang buruk-buruk. Allah udah meninggal, itu kita diminta untuk membicarakan hal yang baik-baik. Nah akhirnya lama-lama mereka teleponan, chat-chatan, temenan, saling berkabar, bahkan saling titip. Ketika istri pertama saya ke Korea, itu ada tuh omongan istri pertama saya ke Ratu, titip Mas Haris ya, titip Mas Marcel ya gitu, titip saya ya, karena saya mau ke Korea dulu nih. Jadi memang pernah mereka pernah baik, pernah temenan, pernah sedekat itu gitu. Cuma memang belakangan ada unsur keluarga yang ikut campur. Nah, kalau dari keluarga Ratu sejujurnya tidak ikut campur sama sekali karena dia diberikan kayak ya udah itu pilihan lu, tanggung jawab lu lah gitu. Nah, kalau sama yang pertama ini nih ada ikut campur keluarga dan semacamnya, akhirnya terjadilah berantem lagi, marah-marahan lagi. Walaupun makanya pas akhir-akhir ini mereka udah mulai membaik lagi, tapi ya waktu ngejawab untuk nggak membaik. Bukan kekecewaan kalau kita mungkin tadi sendiri kalau tidak ada izin ya saat menikah mungkin itu kekecewaan keluarga kan. Kalau untuk kekecewaan keluarga, ya sebenarnya kalau dalam pernikahan, unsur pernikahan, keluarga itu udah bukan ikut campur lagi dalam rumah tangga, gitu. Jadi dalam rumah tangga, ketika kita punya anak wanita kita dinikahi oleh seorang pria, maka kita sebagai orang tua itu harus ngajarin anak kita dengerin apa yang si suaminya ini perintahkan atau atur. Selama tidak melanggar hukum Islam, ikutin aja. Harusnya kayak gitu. Nggak boleh ada campur tangan keluarga untuk ikut campur ke rumah tangga anak kita. Sebenarnya kayak gitu harusnya. Tapi waktu kemarin juga keluarga dari pihak lain juga bilang nggak mau kenal lagi sama Apa? nggak mau kenal lagi sama petua. Gimana keluarga kita dari keluarga kita sendiri? Ya nggak apa-apa. Ya nggak mau. Kita kan nggak bisa ngatur orang. Gitu kan. Kalau saya pribadi awalnya memang masih mau nganggap keluarga. Tapi kalau misalkan memang nggak mau ya udah nggak apa-apa. Saya juga nggak ribet-ribet gimana gitu. Nggak memaksa orang untuk menerima saya atau gimana. Hidup-hidup saya gitu kan. Selama saya tidak menjalankan apa yang Allah larang, ya aman-aman aja gitu. Karena saya patokannya kan hukum Allah kan. Kalau Allah membolehkan, saya lakukan. Allah melarang, saya hindar. Banyak yang berkaitan juga kan kepergiannya Katika itu kan mau batin atau apa karena ada pernikahan kedua ini itu juga Yang nggak ada hubungannya sih anemia aplastik, bisa cek aja. Anemia aplastik itu tidak ada hubungannya dengan ngebatin atau stres. Bahkan anemia aplastik itu terjadi di tahun 2022. Dan ketika almarhumah istri saya, rahimahullah, itu baru tahu di 2025 bulan Juli, di saat kondisinya udah mulai ada kanker. Kalau memang itu karena ngebatin, mungkin kalau dia tahu di tahun 2022, terus awalnya sehat-sehat aja, nggak sakit-sakitan, terus tahu itu jadi sakit-sakitan, itu mungkin baru itu bisa dibilang. Ini kan dari tahun 2022, dia udah anemia aplastik, udah sering bolak-balik rumah sakit, dan dia baru tahu di tahun 2025. Gitu. akhirnya sedikit Apa? akhirnya sedikit dan mengakui adanya istri kedua yaitu Ratu Rizky Nabila. Siapa? Saya nggak tahu. Ya akhirnya dan beberapa Oh ini setelah meninggal, iya betul. Nabila Oh, nah ini sebelum saya mempublish detail, sebenarnya kita live itu udah sering. Live itu saya sama Ratu sering live di TikTok, sering banget. Makanya banyak yang udah tahu pemberitaan ini. Sebenarnya ini bukan pemberitaan yang baru sebenarnya.
Di tahun 2025 ini udah sering semenjak istri pertama saya tahu, mereka temenan, cecetan, saya dan Ratu sering live TikTok. Saya dan Tika juga sering live TikTok. Bahkan ada saat dimana pada saat itu ada sebuah masalah yang netizen ikut campur, akhirnya kita live bertiga tuh. Walaupun sebenarnya Ratu nggak mau, Tika nggak mau live bertiga. Karena kalau mau ya live sendiri-sendiri aja. Live saya sama Ratu, saya sama Tika. Tapi saya coba rundingin biar baik nih netizen gak ikut campur. Akhirnya ya udah kita live bertiga lah pada saat itu gitu. Nah, jadi memang pada saat istri pertama saya meninggal ini, Rahimahullah Tika, itu banyak tuh postingan-postingan yang nanyain, ini istri pesulap merah yang mana yang meninggal. Terus di kolom pencarian TikTok, dari hari H istri pertama saya meninggal, itu juga udah ada tuh tulisan, pencarian-pencarian banyak. Ratu Rizky Nabila pesulap merah Ratu Rizky Nabila, pesulap merah istri kedua, dan semacamnya. Pencariannya tuh udah merujuk ke arah Ratu semua. Dan bahkan saya dapat info dari beberapa teman-teman saya, itu ada postingan-postingan yang ngucapin innalillahi tapi fotonya Ratu. Jadi banyak yang menganggap yang meninggal adalah istri kedua saya, karena memang di tahun 2025 ketika istri pertama saya sakit lebih parah ini yang pas ada kanker, itu yang sering ikut kemana-mana adalah Ratu, ke kajian, ke acara-acara. Yang nemenin saya adalah Ratu, karena yang pertama istri pertama saya nggak bisa nemenin karena sakit. Apa yang sudah abang berikan ke almarhumah Tika seperti apa Pak? Apa? Apa yang udah abang berikan ke almarhumah Tika, mungkin kayak Ah. rumah gitu, nasibnya kayak gimana sekarang? Oh, nasib apa? Nasib Rumah rumah masih ada. Rumah di Bandung, iya betul. Rumah saya dan Tika di Bandung, rumah saya dan Ratu di Cibubur. Nah, jadi memang semuanya kebutuhan ya tentunya banyak. Kalau ditanya apa aja yang udah diberikan, ya banyak banget. Ya kebutuhan-kebutuhan semuanya, terus hadiah-hadiah ya banyak banget. Masing-masing istri dapat, dan itu bagian dari sebuah keadilan kan dalam rumah tangga. Jadi kalau kondisinya kayak gimana, ya masih ada, masih baik-baik aja. Bang, sebenarnya dari kita sendiri ngebolehin kita untuk abang menikah lagi gitu saat itu. Pada saat itu awalnya enggak, tapi lama-lama kan temenan, teleponan, chat-chatan gitu. Walaupun di belakangnya dia bilang nggak mau dipoligami dan semacamnya, tapi ketika ngobrol sama Ratu, faktanya mereka teleponan lama, chat-chatan, bahkan titik-titikan paling nitip. pernah ada momen jalan bareng mungkin bertiga gitu. Jalan bar, nah itu yang kita suka, kita lagi merencanakan itu sebenarnya. Kita bertiga lagi merencanakan untuk bisa jalan bareng itu, tapi lewat telepon ya waktu itu ya, by phone ya. Tapi ya waktu menjawab takdir seperti ini. Sebenarnya almarhum kita sendiri udah cerita belum ke keluarga atau emang pendam sendiri aja gitu. Mendem. Karena memang nggak boleh keluarga ikut campur. Keluarga itu nggak boleh ikut campur pada rumah tangga anaknya itu kan. Dalam hukum Indonesia dan hukum Islam juga begitu bunyinya kan. Ketika seseorang sudah berumah tangga, ya pihak keluarga seharusnya tidak ikut campur sama rumah tangganya. Itu sejauh ini semenjak almarhum meninggal berkomunikasi nggak sih bang dengan keluarga almarhum sendiri? Ada komunikasi apa? Karena kan di media kan kayak misalnya selek gitu loh bang. Oh iya. Ya mungkin apa ada komunikasi nggak sih bang? Oh iya, dari awal, dari hari H. Nah ini yang saya nggak setuju nih ya. Dari saya nonton kan beberapa wawancaranya ya, dibilang saya di hari H nggak datang ke rumah sakit. Itu kan saya lagi ngambil jadwal ke Jawa Tengah, lagi menuju perjalanan ke Jawa Tengah tuh, sekitar 1 sampai 2 jam lagi sampai, gitu. 1 sampai 2 jam lagi sampai. Terus dikabarin sama adiknya Tiga yang bernama Vira, Mas, teteh nggak nafas. Akhirnya saya muter balik, saya cancel jadwal di Jawa Tengah. Saya muter balik, pas muter balik itu saya tanya di mana jenazah Tika-nya di mana gitu. Mas, Teh Tika udah nggak ada kan gitu, ngabarin lewat chat. Itu lagi udah menuju ke Bandung tuh. Terus dia bilang, ini saya harus kemana? Dia bilang ke rumah aja mas, ada chat nih. Dia yang minta saya untuk ke rumah aja mas. Ya udah kita ngebut ke rumahnya. Kita pikir istri pertama saya itu almarhumah atau rahimahullah juga itu udah nyampe di rumah, udah diantar pakai ambulan. Saya bahkan menawarkan ambulan karena saya punya link nih di Bandung nih untuk kita membawa ambulan. Nah ternyata pas saya sampai rumah nggak ada rahimahullah tiga. Terus saya duduk tuh nunggu. Ini mana katanya udah ada di rumah. Dia masih dalam perjalanan mas, dikit lagi sampai. Kata adiknya nih yang bernama Vira nih, cewek. Bentar lagi sampai mas. Saya nunggu tuh di situ sekitar 30 sampai 60 menit. Nah, lalu nggak lama kemudian, ini sumpah demi Allah Azza wa Jalla, ceritanya kayak gini.
nggak lama kemudian ada keluarganya Tika yang datang marah-marah pada saat itu. Kamu ngapain ke sini gitu-gitu loh. Nah, itu tuh saya bingung tuh. Kok kenapa nih gitu? Padahal datang ke sana, saya yakin kan keluarganya juga udah tahu semuanya ya. Bahkan teman-teman kantornya Tika juga udah tahu tentang pernikahan kedua saya. Tadinya ke sana di hari H setelah mengurus semua penguburan Tika, saya mau menjelaskan alasan kenapa saya bisa menikah yang kedua. Karena nggak mungkin kan saya jelasin di media begini, nggak mungkin. Kan membahas aib anaknya sendiri. Nggak boleh. Gitu. Apalagi Allah udah meninggal. Nggak boleh menceritakan keburukan-keburukannya gitu. Nah, pada saat itu ada keluarganya datang, ngapain sih ke sini gitu. Dan ada ucapan yang saya dengar, tega-teganya dia menjadikan keponakan aing tumbal. Gitu. Nah, ini apaan nih, fitnah dari mana lagi nih? Memang nih, ini just for info. Sebelum istri pertama saya meninggal, Allah meninggal, istri pertama saya cerita, ada yang datang ke kantornya, pura-pura dukun, bisa masukin jin ke dalam manusia, terus katanya itu kodamnya pesulap merah dimasukin. Terus katanya kodamnya ini bilang pesulap merah itu bisa dapat istri cantik kayak ratu karena dia pakai pesugihan. Pesulap merah dari tukang gorengan bisa jadi pengusaha, bisa jadi artis kayak sekarang. Dia pakai pesugihan, numbalinnya Tika gitu katanya. Nah, ini saya tanya ke istri saya, ke almarhumah rahimahullah. Saya tanya, siapa? Sebutin satu nama. Tadinya saya mau hilangin dari dunia itu orang. Sebutin satu namanya, siapa itu orang di dukunnya gitu. Karena hampir semua keluarganya percaya tuh, sama teman-teman kantornya termasuk rahimahullah sempat percaya tuh sama itu gitu. Dan bahkan bilang ini cincin saya, katanya ini ada kodamnya, ini nyimpannya di sini gitu. Mohon maaf nih, jin juga milih-milih tempat gitu. Ya kali mau tinggal di cincin kecil begini nih, gitu. Dan waktu itu kan rahimahullah tiga sempat bilang, Mas nanti umroh pakai cincinnya ya, karena dia masih ada tempat agak-agak percaya di sini ada jinnya. Nanti kalau umroh kan jin semuanya musnah tuh gitu. Ya faktanya nggak ada apa-apa. Saya pakai cincin ini karena Rasul SAW menggunakan cincin perak di tangan kirinya dan menghadap ke dalam batunya. Ini apa yang Rasul SAW ajarkan atau contohkan. Karena saya ngefans, karena saya mengidolakan, makanya saya mencontoh. Gitu. Jadi nggak ada jin, nggak ada kodam, saya nggak percaya gitu. Nah, saya juga kaget. Berarti keluarganya percaya juga ya sama tuduhan itu gitu. Sampai saat ini saya belum tahu siapa dukunnya dan perlu dicatat, ingat baik-baik, sebutin namanya. Kalau saya tahu dukunnya siapa pada saat itu, saya akan buat masuk ke daftar orang hilang. Urusan penjara belakangan. Saya tahu nih, sumpah demi Allah Azza wa Jalla, dukun itu akan masuk ke daftar orang hilang. Karena fitnahnya parah. Karena ini penyakit gitu. Nah, terus pada saat itu kan saya akhirnya nunggu tuh di rumahnya. Nunggu di rumahnya, diomelin kayak gitu, saya tanya ke adiknya yang wanita lagi nih, ke Vira. Saya tanya, ini harus kemana nih? Saya harus bergerak. Ini Tika kok nggak datang-datang gitu. Ya mas, kayaknya mas Marcel ke rumah sakit aja deh, nyamperin buat ngecek sekalian gitu. Nah, itu pada saat saya berangkat ke rumah sakit, ternyata Tika dan ibunya itu berangkat dari rumah sakit ke rumah. Jadi begitu tuh. Berangkat, nah ketika saya sampai di rumah sakit, Tika udah nggak ada, saya tanya lagi, ini Tika di mana? Udah nyampe rumah. Saya udah nyampe rumah sakit, perjalanan sekitar 30 menit sampai 1 jam gitu dari rumahnya. Nah, akhirnya saya telepon nih ke Ustadz Fatih Karim, saya telepon ke abang saya, Ustadz Muaz, saya minta saran dari teman-teman semua yang ngerti agama. Ini kondisinya begini, saya harus kayak gimana? Di rumah sakit tuh. Saya harus gimana? Saya lebih baik datang ke rumah kah? Karena keluarganya nih ada beberapa keluarga pria yang nyerang saya nih. Gitu, nyerang pengen mukul tapi ditahan-tahan dan semacamnya. Karena percaya tuduhan dari dukun ini mungkin nih. Ada pikiran ke sana juga. Dan ketidaksetujuan dari poligami dan semacamnya. Nah, akhirnya ditarani sama Ustadz Fatih Karim sama abang saya tetap datang ke sana. Urusan mau dipukul dan semacamnya itu belakangan. Udah diem aja, yang penting nggak kepancing emosi. Akhirnya dari situ saya bilang ke adiknya yang wanita lagi yang Vila ini untuk ya udah saya ke sana nih untuk nyolatin, untuk mandiin dan semacamnya. Saya datang ke sana lagi di perjalanan tiba-tiba di chat lagi, Mas udah di mana Mas? Ini udah mau disolatin. Tunggu bentar lagi nih. Ini udah parkir mobil, udah jalan kaki. Saya bersama orang-orangnya Ustadz Fatih Karim pada saat itu juga. Nah, akhirnya pas saya lagi jalan kaki tiba-tiba, Mas udah selesai disolatinnya. Mas Marcel tunggu di
kuburan aja di pemakamannya. Jadi memang di skip. Jadi makanya saya ngerasa dijebak banget di situ gitu. Awalnya saya yang disuruh mereka datang ke rumah. Pas saya sampai rumah, disuruh ke rumah sakit. Pas saya di rumah sakit, ikannya udah dibawa. Pas saya samperin mau nyolatin mau mandiin, mereka nggak ada tuh. Padahal saya masih suaminya loh. Saya masih suaminya. Tapi malah mereka sholatin sendiri, mandiin sendiri, terus tiba-tiba dibawa ke pemakaman. Ya udah akhirnya saya di pemakaman. Nah, di pemakaman itulah saya ketemu terakhir kali istri pertama saya. Saya bawa ke tanah. Mas, dengan pes kalau misalkan pengobatan semua pengobatan kita menggunakan BPJS dan tempat itu katanya mendorongkan kulit ya buat Apa? Oh, mendorongkan kulit buat oh iya. Jadi memang pada saat operasinya itu betul pakai BPJS. Itu menurut saran dari dokter dari RSHS. Karena biar saya nggak bingung, dokternya nggak bingung, biar ini bisa terlaksana maksimal, katanya pakai BPJS saja. Sejujurnya saya pakai nama pesulap merah agar BPJS-nya bisa maksimal tuh, prosesnya bisa lebih cepat. Karena kalau pakai dana saya pribadi, saya tanya nih, ini dananya berapa total perkiraan operasi? Perkiraan operasi pengangkatan kanker dan operasi bedah plastik, perkiraannya 150 juta. 150 juta saya tanya lagi, 150 juta udah hasil ending atau ada kemungkinan lebih? Dan dokternya bilang ada kemungkinan lebih kalau ada operasi kedua, ketiga dan semacamnya. Kalau ada hal-hal yang kita tidak rencanakan terjadi, maka ini akan ada operasi, ada biaya lebih. Makanya Mas Martel, mendingan pakai BPJS aja, biar Mas Martel nggak pusing sama biayanya yang kalau sampai ditotalin ratusan juta, ngerinya mendingan pakai BPJS operasinya. Tapi kalau biopsi, MRI itu dana pribadi saya, habis pengecekan ke dokter bedah mulut dan semacamnya. Kalau di total ya, habis sekitar 40 sampai 50 juta kurang lebih. Jadi kalau untuk pengecekan pakai dana pribadi. Mendonorkan kulit betul. Jadi istri kedua saya, Ratu Rizky Nabila ini luar biasa baik banget. Dia pas operasi pertama, dia tahu gimana operasinya, itu dia ngeliat tuh, ih kasihan Etika ya gitu. Semoga cepat sembuh dan semacamnya. Operasi kedua dia ngeliat gagal lagi. Jadi memang di bagian sininya diambil semua kulitnya. Kulit bagian bibir sampai pipi sini diambil. Nah, itu diganti sama kulit bawah. Nah, terus istri kedua saya ngelihat, Tika kan kurus mas, udah lagi sakit kayak gitu. Dia cukup nggak kulitnya kalau mau ini nyampe gagal lagi? Kan saya dengar tuh mau dioperasi ketiga, karena masih harus ada perbaikan. Nah, istri kedua saya bilang, nanti di operasi ketiga kalau boleh mas, aku donorin kulit aku aja gitu. Karena kasihan Tika, nanti kalau diambil dari kulit mana lagi, kalau nggak ada kulitnya. Semoga cocok, kalau cocok nggak apa-apa, aku aja. Di operasi ketiga, saya nggak dikabarin. Katanya, itu dikabarin ke orang tua saya. Lah kan saya hidup nggak numpang sama orang tua. Jadi saya ketika orang tua saya dititip oleh istri saya yang pertama, Rahimahullah 3, dititip untuk memang pas setelah meninggal orang tua saya baru bilang tuh, deh sebenarnya iya Tika sempat bilang nih jangan bilang Mas Haris dulu operasi ketiga gitu, karena nanti kalau udah sembuh aja ketemu lagi gitu, belum nyaman ketemu Mas Haris dan semacamnya. Itu ibu saya beneran nggak nyampein ke saya karena saya kan nggak tinggal serumah sama ibu saya gitu. Jadi memang eh, kalau operasi ketiga totalitas bukan saya yang tanda tangan. Tahu saya peraturan di Indonesia ketika seorang wanita udah punya suami dan mau dioperasi besar, harusnya yang tanda tangan adalah suaminya, bukan keluarganya. Seharusnya seperti itu. Dan kalaupun gini, teman-teman, kalau misalkan kita ubah ceritanya, kalau saya menggugurkan semua pekerjaan saya nih, saya tinggal 24 jam full di rumah sakit. Terus akhirnya Tika meninggal. Rahimahullah, istri pertama saya meninggal. Ini kan sebenarnya keluarganya tidak setuju atas poligami. Saya akan tetap disalahkan kalau kondisinya ketika saya nemenin Tika full, terus meninggal, saya juga akan tetap disalahkan, dituduh. Nanti malah muncul tuh tuduhan-tuduhan kayak udah direncanakan pembunuhannya, terus atau kok istrinya kena anemia aplastik separah itu operasinya disetujui-setujuin aja dan semacamnya. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya juga bisa menyalahkan, saya juga bisa mengkambing hitamkan keluarganya kalau mau mengkambing hitamkan. Kenapa kok asal setuju-setuju aja?
nggak ngelihat kondisi Tika yang anemia aplastik itu, penyembuhan lukanya itu tidak bisa sembuh secara cepat atau seperti orang pada umumnya. Dia akan lebih lama penyembuhan lukanya di tubuhnya karena anemia aplastik itu. Nah, kalau mau main salah-salahan, ya mencari kambing hitam bisa-bisa aja. Cuma kondisinya udah seperti itu, takdirnya sudah seperti itu. Makanya saya lebih memilih ya udah terima aja. Mau sebaik apapun penanganannya, kalau takdir istri pertama saya rahimahullah tidak meninggal pada saat itu, mau bagaimanapun waktunya udah habis, ya udah habis. Makanya nggak ada yang bisa disalahkan. Udah takdirnya seperti itu. Dan ustadz-ustadz dari Sinsel saya juga bilang, kan udah pada tahu istri pertama saya itu sakit-sakitan dari dulu. Mereka bilang dengan menenangkan saya dengan bilang kayak gini. Ini kondisi dari Tika yang terbaik karena dia udah nggak bolak-balik rumah sakit lagi, udah nggak perlu ngerasain infus lagi, udah nggak perlu ngerasain nambah darah lagi dan semacamnya. Jadi memang sabar aja, eh, terima semua keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Gitu. Jadi untuk menenangkan saya itu ustadz-ustadz di circle saya juga memang bilang ini adalah kondisi yang terbaik. Gitu. Setelah memakamkan almarhum, apakah masih sudah ada komunikasi lagi dengan keluarga mungkin? Iya, saya mencoba untuk komunikasi, tapi sampai saat ini nggak direspon. Ada Jadi- yang sampaikan ke keluarga jangan tapi pak hukumnya tingkat Iya. Nah, untuk keluarga almarhumah rahimahullah, masa iya saya harus membongkar aib dari keluarga juga? Karena kan istri pertama saya, Tika Mega Lestari, juga ngomongin banyak hal tentang keluarganya. Ngomongin, saya tahu persis keburukan-keburukan keluarganya semuanya. Ini nggak patut untuk diangkat ke media. Bisa banget nih, saya nyebutin kekurangan-kekurangan di mana almarhumah rahimahullah, istri pertama saya merasa berat dengan keluarganya dan semacamnya. Saya bisa jelasin secara detail, satu persatu. Masa iya saya harus ngomongin aib dari keluarga istri saya sendiri? Gitu. Nah, maka dari itu coba ya saya turut berduka cita juga pasti sedih banget. Dan mohon maaf juga kalau misalkan saya nggak bisa jadi suami yang versi yang diharapkan. Tapi insya Allah saya melakukan semuanya kewajibannya tanpa ada yang kurang selama saya jadi suami. Semua kewajiban dari mulai waktu. Terus juga saya nggak terima dibilang yang biaya biopsi katanya itu saya minta balik katanya. Ya, ada tuduhan gitu kan? Ya, ada tuduhan katanya saya minta balik ke istri saya. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya nggak pernah meminta balik apa yang sudah jadi kewajiban saya sebagai suami. Semua yang saya keluarkan untuk pengobatan, untuk obat berobat, Ratu juga sakit-sakitan sama. Semua pengobatan nggak pernah saya minta tarik lagi, nggak. Saya juga nggak tahu tuh apakah terjadi miskomunikasi antara istri pertama saya dengan ibunya, atau memang itu sebenarnya nggak pernah diomongin, karena memang nggak pernah saya minta ganti lagi. Allah Akbar. Kalau nggak sekalian aja, kalau mau nyebar tuduhan, umroh itu biayanya lebih mahal. Pas saya umrohin keluarga-keluarga, itu lebih mahal. Gitu, nggak sekalian bilang umroh minta ganti juga. Gitu. Enggak. Umroh, biaya berobat yang jadi kewajiban saya, itu nggak pernah saya minta balik lagi, enggak. Emang udah bagian dari kewajiban. Kalau memang ada buktinya saya minta balik lagi, bolehlah ditampilin. Bakalan bilang hukum nggak? Apa? Bakalan bilang hukum apa klausul? Ngambil, enggak sih, karena saya tujuan saya pengen membuat istri pertama saya itu tenang. Udah cukup dia ngerasain sakit, udah cukup kan dia ngerasain banyak penyakit pada saat dia hidup. Ini udah meninggal, kok malah dibuat huru hara, itu yang saya sesalin. Terus dibilangnya pesulap merah bilang pengen istrinya tenang, tapi kok dia bahas terus di media. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, teman-teman bisa cek sendiri di Instagram saya yang ngebahas istri saya cuma ada 3 postingan. Itu pun meminta untuk doa terbaik untuk istri saya, Tika Mega Lestari. Nah, kita lihat siapa yang memposting huru hara ini secara terus menerus, ya kan? Bisa dilihat sendiri lah, cek sendiri siapa yang membuat huru hara ini, siapa yang posting berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Bukan saya cuma 3. Saya sebagai suaminya cuma 3. Makanya tujuan saya beneran pengen membuat istri pertama saya, rahimahullah, tenang. Di alam kuburnya, dilapangkan kuburnya. Nggak enak, di kondisi hidup dia udah ngerasain sakitan, masa di kondisi meninggal ngelihat keluarganya sama suaminya berantem. Gitu. Jadi saya udah mencoba untuk jalur itikat baik, keluarga saya juga udah coba untuk ngobrol ke sana.
untuk nyambung komunikasi, nyatanya tidak diterima dengan sopan, dengan etika, akhirnya ya udah. Dari situ saya sampai saat ini tetap masih mencoba untuk kontak, cuma 2 hari, 3 hari, 4 hari belum ada balasan, mungkin sibuk juga. Saya masih berpikiran baik aja. Semoga ada itikat baik lah. Ngomongin ke keluarga. Oke, Bang Fadel, sorry nih, biar nanti jadi 10 orang lagi. Safik belum ada keturunan nggak sih, baik dari Tika maupun dari Ratu? Mas kita bilang. Dari Tika belum ada. Dari Ratu, iya, eh, sedang proses. Lagi mengandung atau seperti apa? Jadi sempat keguguran beberapa kali juga. Jadi sama Ratu tuh nggak enak sama Tika. Pas awal kita nikah udah hamil, udah nggak lama kemudian hamil gitu kan. Terus Ratu bilang, Mas, masa aku duluan yang punya anak? Nggak enak sama Tika gitu. Tika yang udah lebih lama dari dia dulu. Makanya Ratu pada saat hamil pertama dia nggak ngejaga kandungannya. Dia tetap latihan MMA, akhirnya keguguran. Dia tetap ngambil job keluar kota dan semacamnya. Akhirnya keguguran gitu. Nah, lalu akhirnya di tahun 2025 ini juga hamil lagi, insya Allah. Baru awal. Karena Ratu mulai mikir pas Tika sakit, kayaknya nggak bisa ditunda-tunda lagi, Mas. Kalaupun jadi, nanti aku jaga banget deh. Oke guys. Makasih ya Bang. Ya, Makasih. apa? Kalau mau pulang boleh. Apa? Sebenarnya